Pemerintah Rusia menyatakan tak bertanggung jawab soal eks-marinir TNI AL Satria Artakumbara yang memutuskan jadi tentara bayaran di sana. Satria bergabung dengan pasukan Rusia untuk berperang dengan Ukraina atas keputusannya sendiri. Karena itu, Satria juga harus siap dengan konsekuensi dari keputusannya itu. Moskow bahkan mengaku tidak memiliki informasi apapun tentang Satria Artakumbara dan bagaimana nasibnya saat ini. Hal itu disampaikan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov. Tolchenov mengaku baru mengetahui informasi terkait Satria dari pemberitaan di Indonesia. Ia telah mengonfirmasikan kabar tersebut kepada atasnya pertahanan, yang juga mengaku tidak memiliki informasi apapun soal Satria. Sergei Tolchenov juga menegaskan bahwa Kedutaan Besar Rusia di Jakarta tidak pernah melakukan rekrutmen personel Angkatan Bersenjata Rusia. Saya menegaskan bahwa Kedutaan Besar Rusia di Jakarta dan dimanapun tidak melakukan rekrutmen personel Angkatan Bersenjata Rusia, katanya di Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025, melansir Antara. Meski begitu, ia mengamini bahwa orang asing bisa mendaftar menjadi Angkatan Bersenjata Rusia secara sukarela. Personel profesional yang merupakan warga negara Rusia atau dalam beberapa kasus orang asing, bisa menandatangani kontrak, bergabung ke militer Rusia, lanjutnya. Namun, Tolchenov menegaskan, pihaknya tidak bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang dihadapi Satria di Indonesia akibat keputusannya itu. Jika Satria Kumbara melanggar Undang-Undang Indonesia, hal itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Karena sebagai WNI, ia seharusnya paham apa yang bisa ia lakukan dan tidak, ucap Tolchenov. Sergei Tolchenov juga menyatakan bahwa pihaknya belum menerima permohonan bantuan apapun baik dari pemerintah Indonesia maupun dari Satria atau keluarganya untuk menyelesaikan masalah ini. Satria, baru-baru ini menyatakan ingin kembali ke Indonesia dan memohon menjadi WNI lagi. Dalam video permintaan maaf yang viral, Satria mengaku menandatangani kontrak dengan militer Rusia karena alasan ekonomi tanpa memahami konsekuensi hukum. Namun demikian, status kewarganegaraannya telah dicabut karena ia melanggar pasal 23 UU nomor 12 tahun 2006 yang menyatakan bahwa WNI yang bergabung dengan dinas militer asing tanpa izin presiden otomatis kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Untuk kembali menjadi WNI, Satria harus mengajukan naturalisasi, tetapi ia masih terikat kontrak militer di Rusia. Jika kembali ke Indonesia, ia harus menghadapi konsekuensi hukum atas desersi. Eks-marinir Satria Kumbara terluka. Sementara itu, eks-marinir TNI AL, Satria Artakumbara yang jadi tentara bayaran di Rusia dikabarkan luka parah akibat dihantam drone dan mortir Ukraina. Kabar terkini Satria Kumbara ini diketahui berdasarkan video yang dikirimkan ke Ruslan Buton, seorang mantan TNI lalu dibagikan via akun TikTok-nya, Kamis, 21 Agustus 2025. Dalam video tersebut terlihat kondisi kepala Satria yang dibalut perban. Bekas aliran darah yang turun dari kepala masih terlihat di bagian pipi kirinya. Demikian juga di bagian bibirnya masih terlihat gumpalan darah. Dalam video tersebut, dengan susah payah, Satria mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan, rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat. Sekali merdeka tetap merdeka, ucap Satria.